Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita masih dalam pembahasan haid dan nifas. Ya, sebelumnya Ustaz sudah menyebutkan tentang definisi haid. Ya, apa itu haid secara bahasa dan apa haid secara syariat. Ya, secara bahasa haid itu berarti mengalir, sedangkan secara syariat haid itu adalah darah alami dan darah tabiat yang keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu saat seorang wanita sehat, ya, yang bukan disebabkan proses persalinan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita ketika melahirkan. Ya. Nah, tentang permulaan dan akhir waktu haid, ya, di mana tidak ada haid sebelum genap 9 tahun. Ya, karena belum ada riwayat yang sahih di dunia ini tentang adanya seorang wanita yang haid sebelum 9 tahun. Ya, telah diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Idza balagatil jariyah 9 sinina fahiya imra'atun." Bila anak perempuan telah mencapai 9 tahun, maka dia seorang wanita yang dewasa. Bila anak perempuan telah mencapai 9 tahun, maka dia seorang wanita dewasa. Dan tidak ada haid sesudah usia 50 tahun. Ya, secara umum menurut pendapat yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Idza balagatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haid." Bila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka dia keluar dari batas haid. Ya. Dan batas maksimal, ya, batas minimal dan maksimal haid menurut pendapat yang sahih itu tidak ada batas minimal haid dan maksimalnya, dan ini dikembalikan kepada kebiasaan. Sedangkan umumnya haid itu adalah 6 atau 7 hari. Ya, 6 atau 7 hari. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Hamnah binti Jahsh, "Jadikanlah dirimu berstatus haid di dalam ilmu Allah selama 6 hari atau 7. Kemudian mandilah dan salatlah selama 20
atau 23 hari, sebagaimana kaum wanita biasa haid dan suci, berdasarkan waktu haid mereka dan waktu suci mereka. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmizi. Nah, kemudian ada beberapa perkara yang haram yang dilakukan karena haid dan nifas. Ini ada 8. Ya, ada 8 beberapa perkara yang haram dilakukan karena haid dan nifas. Yang pertama adalah berhubungan suami dan istri. Ya, berhubungan suami dan istri. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Fa'tazilun nisaa fil mahil wa la taqrabuhunna hatta yatarhurn. Karena itu jauhilah istri-istri pada waktu haid, dan jangan kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Ya, hingga mereka suci. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi SAW bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu kecuali bersetubuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah talak. Ya, yang kedua adalah talak. Perkara yang haram dilakukan karena haid dan nifas. Yang kedua adalah talak. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihinna, dalam surah At-Talaq ayat 1. Maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya yang wajar. Dan sabda Nabi SAW kepada Umar radhiyallahu an, manakala anaknya Abdullah mentalak istrinya pada waktu haid, Nabi SAW mengatakan, murhu fal yuraji'ha, perintahkan dia agar merujuknya. Jadi ini perkara yang haram, ya, dilakukan karena haid dan nifas, yaitu talak. Ya, mentalak istri yang masih dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian yang ketiga yang haram dilakukan karena haid dan nifas adalah solat. Ya, maka karenanya seseorang yang haid itu tidaklah mengqadha solatnya. Ya, dia tidak boleh solat dan juga tidak boleh mengqadha solatnya karena ia haid. Ya. Yang ketiga adalah solat, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubeish, "Idza aqbalatil haidatu fad'is salah." Ya, bila haidmu datang maka tinggalkanlah solat, kata Nabi. Bila haidmu datang maka tinggalkanlah solat. Ya. Yang keempat yang diharamkan bagi wanita yang haid atau nifas adalah yang keempat, berpuasa. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Alaysa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli?" Qulna bala. Bukankah salah seorang dari kalian apabila haid tidak berpuasa dan tidak salat? Mereka menjawab benar. Ya. Ya, akan tetapi ya, bagi wanita yang haid yang ia tidaklah berpuasa, yaitu puasa Ramadan, maka wajib baginya untuk mengqadhanya. Ya, wa taqdi al-haidhu as-shauma. Wanita yang haid dia wajib mengqadha, mengganti puasanya. La shalah. Ya. Ya, sedangkan salat itu tidaklah diqadha.
Ya, ini yang keempat, puasa yang haram dilakukan karena haid dan nifas. Yang kelima adalah tawaf. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha manakala dia haid, if'ali ma yaf'alul haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji, hanya saja hendaklah kamu tidak tawaf sehingga kamu suci. Jadi bagi wanita yang haid atau nifas, dia tidak boleh bertawaf. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, dan ini adalah pendapat banyak ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Namun bila seorang wanita perlu membaca, misalnya dia perlu mengulangi apa yang telah dihafalkan agar tidak lupa, atau mengajar anak-anak perempuan di sekolah, atau menjadikannya bacaan wirid, maka hal itu dibolehkan baginya. Dan bila dia tidak perlu, maka tidak boleh membaca, sebagaimana sebagian ahli ilmu berpendapat demikian. Ya, ini bisa dilihat dalam Syarhul Mumti', ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kemudian yang ketujuh yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah memegang mushaf Al-Quran. Ini berdasarkan firman Allah taala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ya, yang ketujuh adalah memegang mushaf Al-Quran. Kemudian yang kedelapan adalah masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya. Ini berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud, yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dihasankan oleh Ibnu Qattan dan Ibnu Sayyid An-Nas. La uhillul masjida li junubin wala haidhin. Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang junub dan wanita yang haid. Ya, juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha sementara dia di kamarnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sementara dia dalam keadaan haid, dan saat itu Nabi SAW sedang i'tikaf di dalam masjid. Dan juga haram bagi wanita haid lewat di masjid bila dikhawatirkan akan melumurinya dengan darah. Bila aman dari lumuran darahnya, maka tidak haram. Wallahu a'lam bishawab, dan ini adalah merupakan pendapat jumhur para ulama. Ya, ya, meskipun yang Ustaz yakini, ya, bahwa membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas ini adalah perkara yang, ya, yang tidak haram bagi mereka. Ya, begitu juga memegang mushaf Al-Quran, ya, dan juga masuk di masjid dan berdiam diri di dalamnya. Yang terpenting adalah tidak sampai, ya, darah itu menetes, ya, mengotori dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perkara, 6, 7 dan 8 ini menjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, meskipun jumhur para ulama, kebanyakan para ulama menyebutkan yang ke-6, ke-7 dan ke-8 ini adalah perkara yang terlarang bagi wanita haid atau nifas. Kemudian selanjutnya beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari haid. Ya, beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajibnya dari haid. Yang pertama adalah haid mewajibkan mandi.
Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, da'i salata qadral ayyam allati kunti tahidhina fiha thumma ightasili wa salli. Ya, tinggalkan salat selama hari-hari kamu haid padanya, kemudian mandi dan salatlah. Ya, jadi haid mewajibkan mandi. Ya, beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajibnya haid. Yang kedua adalah balik. Ini sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid, ya, wanita yang balik, kecuali dengan menutup kepala. Sungguh Nabi SAW telah mewajibkannya menutup dirinya dengan karena adanya haid. Ini menunjukkan bahwa beban taklif terwujud dengan haid tersebut, dan hal itu hanya terwujud saat dia balik. Kemudian yang ketiga adalah beriddah dengan haid. Beriddah dengan haid sehingga habislah masa iddah bagi wanita yang ditalak dan yang semisalnya dengan datangnya masa haid. Ya, beriddah dengan haid sehingga habislah masa iddah bagi wanita yang ditalak dan yang semisalnya dengan datangnya masa haid, yaitu bagi wanita yang masih haid, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Itu maksudnya adalah 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Yang keempat, memberikan keputusan hukum tentang terbebasnya rahim di dalam menghitung iddah dengan haid. Ya, memberikan keputusan hukum ya tentang terbebasnya rahim di dalam menghitung iddah. Ya, iddah dengan haid. Nah, bila seorang wanita haid atau nifas suci sebelum terbenamnya matahari, maka dia harus sholat zuhur dan asar hari itu. Barang siapa suci dari keduanya sebelum subuh, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam itu, karena waktu sholat yang kedua adalah waktu untuk sholat yang pertama ketika dalam keadaan uzur. Nah, ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Nah, kemudian tentang batas waktu minimal ya dan maksimal untuk nifas. Ya, nifas itu adalah darah yang keluar bagi wanita yang baru melahirkan. Nah, berapa batas ya minimalnya dan berapa batas maksimalnya? Maka tidak ada batas untuk minimal masa nifas. Ya, tidak ada batas ya untuk minimal masa nifas, karena tidak ada dalil yang membatasi minimalnya. Maka perkara ini dikembalikan kepada fakta yang terjadi. Ternyata ada yang sebentar dan ada yang lama, serta maksimalnya itu adalah 40 hari. Ya, maksimalnya itu adalah 40 hari. Nah, Al-Imam At-Tirmizi berkata bahwasanya para ulama dari kalangan sahabat
dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa wanita nifas itu meninggalkan salat selama 40 hari kecuali dia melihat dirinya suci sebelum itu, maka dia harus mandi dan salat. Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajlisu 40 yauman. Dahulu para wanita nifas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, yaitu meninggalkan salat selama 40 hari. Ya, ini adalah merupakan batas maksimal dari wanita haid. Ya, tidak mengerjakan salat. Itu batas maksimalnya adalah 40 hari. Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mengenai darah istihadhah, ya, darah istihadhah, ya, istihadhah itu artinya maksudnya adalah keluarnya darah pada saat bukan waktunya. Ya, istihadhah itu adalah keluarnya darah pada saat bukan waktunya dengan cara mengucur dari pembuluh darah yang dinamakan dengan al-azil. Ya, al-azil, yaitu nama pembuluh darah dalam rahim yang darinya keluar darah istihadhah. Dia bukan darah haid dan juga nifas. Ya, jadi istihadhah itu adalah keluarnya darah pada saat bukan waktunya. Ya, bukan pada waktunya dengan cara mengucur dari pembuluh darah. Nah, darah istihadhah berbeda dengan darah haid, ya, pada hukum-hukum dan sifatnya. Ia adalah darah penyakit yang keluar dari rahim, ya. Jadi istihadhah itu adalah darah penyakit yang keluar dari rahim pada waktu haid atau selain waktu haid. Nah, darah ini tidak menghalangi salat, puasa, dan juga tidak menghalangi untuk berhubungan antara suami istri. Karena wanita yang mengalami, ya, darah istihadhah ini dia berada pada status hukum wanita suci. Nah, ini dalilnya adalah hadis Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadhah sehingga tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan solat?" Maka Nabi SAW menjawab, "Jangan. Sesungguhnya darah itu adalah darah penyakit dan bukan haid. Lalu bila haidmu datang, maka tinggalkanlah solat. Lalu bila haidmu berlalu, maka cucilah darah tersebut dan solatlah." Ya, dia wajib mandi di akhir masa haidnya yang berlaku. Ya, saat istihadhah dia membersihkan kemaluannya dan memakai kapas pembalut untuk menahan darah yang keluar, dan diikat atau ditahan dengan celana dalam sehingga tidak jatuh. Nah, pembalut higienis yang ada di zaman ini bisa digunakan. Kemudian dia berwudu saat masuk waktu setiap solat. Nah, wanita istihadhah ini mempunyai 3 keadaan. Yang pertama, dia mempunyai kebiasaan haid yang jelas.
yaitu masa haid dapat diketahui olehnya sebelum dia mengalami istihadhah. Maka wanita yang mengalami keadaan ini, dia tidak solat dan puasa sesuai kadar kebiasaan haidnya tersebut, dan dianggap sebagai wanita yang mengalami haid. Ya, bila masa tersebut telah berlalu, maka dia mandi dan solat, dan darah yang keluar itu dianggap istihadhah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha, diamlah engkau dengan tidak solat dan puasa. Ya, diamlah engkau dengan tidak solat dan puasa selama kadar waktu yang haidmu menahanmu. Kemudian mandilah dan solatlah. Nah, kemudian keadaan yang kedua dari wanita istihadhah adalah bila dia tidak memiliki kebiasaan yang jelas. Ya. Akan tetapi darahnya bisa dibedakan. Ya. Sebagian darinya memiliki sifat darah haid, di mana ia berbentuk hitam atau kental atau berbau, sedangkan sisa darah yang lain memiliki sifat darah istihadhah, merah dan tidak berbau. Nah, dalam kondisi ini dia berpijak kembali kepada perbedaan di antara keduanya ini. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubeish, bila darah haid maka ia hitam, ya, lagi dapat dikenal, maka tahanlah dirimu dari melakukan solat. Lalu bila darahnya berwarna lain, yaitu tidak hitam, maka berwudu'lah dan solatlah, karena sesungguhnya ia adalah darah penyakit. Yang ketiga, dia tidak mempunyai kebiasaan haid, dan darahnya tidak memiliki sifat yang bisa digunakan untuk membedakan darah haid dan dari lainnya. Ya, maka dia duduk, ya, maka dia tidak solat dan tidak puasa, menahan diri selama waktu haid pada umumnya 6 atau 7 hari, karena masa ini adalah masa haid kaum wanita pada umumnya. Sedangkan darah sesudah masa ini dianggap menjadi darah istihadhah, di mana dia membasuhnya kemudian salat dan berpuasa. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamna binti Jahsh radhiyallahu anha, ia hanyalah sebuah sepakan gangguan dari syaitan, maka jadikanlah dirimu berstatus haid selama 6 atau 7 hari, kemudian mandilah, lalu bila kamu telah suci maka salatlah dan berpuasalah, karena hal itu akan mencukupimu. Ya, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmizi. Ya, nah inilah penjelasan Ustaz sedikit, ya, dari pembahasan mengenai haid dan nifas. Dan insyaallah ke depan kita akan membahas tentang kitabus shalah, ya, kitab salat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, ya. Di sini Ustaz hanya memberikan penjelasan, ya, berkenaan tentang haid dan nifas secara umum, dan agar supaya agak mudah, ya, kita fahami. Jadi Ustaz menyebutkan tentang beberapa hal, yaitu mengenai apa saja yang diharamkan, ya, yang dilakukan karena haid dan nifas, kemudian tentang beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari haid, kemudian batas waktu minimal maksimal untuk nifas, kemudian terakhir Ustaz berbicara tentang darah istihadhah
Dan kemudian selanjutnya Ustaz ada membahas tentang 3 keadaan dari wanita istihadhah. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.